ibu bapak, saudari-saudara, supaya renungan kita pada hari ini, Injil kitab suci kita pada hari ini menjelma masuk di dalam diri kita. Nanti kalau ada punya lagu The Prayer di rumah, putar lagu itu. Ada bagian yang bagus sekali, yang bahasa Spanyol ke Italia apa itu. Soñamos un mundo senza violenza. Orang sudah bosan dengan kekerasan ya toh. Orang merindukan satu dunia yang penuh damai. Ketika orang mengulurkan tangan, berjabatan tangan satu dengan yang lain, tanda persaudaraan, tanda damai. Mas, itu yang kita mesti ciptakan dalam rumah kita melalui cinta kasih itu. Itu warisan dari Tuhan Yesus yang harus ada dalam hidup bersama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai siarah kita nanti pada tanggal 31 Mei. Jadi akan ada 2 bis di sini di Roxy, tetapi kita akan berangkat dari sini jam 7 pagi. Karena ke Cikarang itu sekitar 1 jam seperempat kalau dengan mobil pribadi. Kalau dengan bis saya pikir kira-kira 2 jam barangkali ya, baru kita sampai. Nah, bagi ibu bapak yang nanti pakai mobil pribadi, dianjurkan dari paroki Cikarang supaya masuk dari Cibatu, bukan dari Cikarang Barat. Jadi lewat Cikarang Barat sedikit, baru akan ada jalan lain yang disebut Cibatu, masuk dari situ. Nah, sedangkan bis masuknya dari Cikarang Barat, itu jalan besar. Kemudian karena kita berangkat pagi sekali, maka akan disediakan snack makan pagi kepada umat semua. Nanti yang mengikuti bis akan dibagi di bis. Bagi ibu bapak yang punya bawa kendaraan sendiri, nanti ambil di sana di gereja Cikarang. Pasti yang punya dengan kendaraan pribadi sampai lebih dulu. Nah, itu makanan itu nanti saya bawa. Saya bawa dengan anak-anak Evata, dengan Ibu Elsie yang bawa bunga. Jadi nanti kami bawa makanan itu, nanti bagi kepada umat yang bawa kendaraan pribadi di sana. Soalnya kalau datang ke sini, kendaraan pribadi datang ke sini, baru dari sini ke Cikarang lagi ya mutar ya. Jadi lebih baik dari rumah langsung jalan gitu kan. Nah, kita punya acara di sana. Kalau bisa sih, kalau kita sudah sampai di sana, mungkin lebih cepat mulai lebih bagus. Karena kita harus berhenti jam 12. Sebab tempat yang sama sudah akan diatur lagi untuk misa sore hari. Dan itu kursi-kursi terlalu banyak untuk diatur, kursi-kursi bakso itu. Jadi ya memang butuh waktu yang lama. Jadi kita harus keluar dari situ jam 12. Jadi acara kita adalah misa kudus di sana. Kemudian kita rencananya ada pengurapan di sana. Karena ya orang-orang ini ya tidak tahu, tapi itu barangkali keistimewaan dari Romo Somar barangkali. Jadi ketika mereka, Romo Somar ya, berarti misa penyembuhan dong. Ya begitulah, jadi mereka minta pengurapan. Jadi kita punya acara pengurapan di sini, kita buat di sana, di gereja Cikarang. Lalu ya kebetulan waktu itu kita ada di sana, ada umat juga dari Harapan Indah, dari paroki Harapan Indah. Ya mereka kita ketemu, ini Romo Somar. Ya sudah, berarti akan bisa, ya mereka juga akan datang katanya. Waduh, jadi dan adorasi. Jadi misa, pengurapan dan adorasi. Setelah itu ibu bapak, kita semua diundang untuk makan siang di Swiss Bell Hotel. Ya, kita akan makan siang di sana. Sebenarnya kita harus makan siang di gereja, tetapi tidak bisa. Waktunya tidak bisa. Mereka akan cepat mengatur itu untuk misa sore hari.
Jadi kita semua baik dengan mobil pribadi maupun dengan bis, kita akan datang ke Swiss Bell. Lama perjalanan dari gereja Cikarang ke Swiss Bell Hotel itu kira-kira 20 menit. 20 menit. Jadi kalau kita selesai jam 12, ya kira-kira keluar cikipi apa itu, foto-foto ya toh. Jadi kira-kira ya sampai di Cikarang itu, bukan, Hotel Swiss Bell itu jam 1 lah ya. Ya, dan kita makan siang di sana ya. Jadi saya sangat berharap supaya ibu bapak baik dengan mobil pribadi dan dengan bis, kita semua setelah selesai acara di gereja Cikarang, kita lunch bersama-sama di Hotel Swiss Bell. Ya, setuju? Tidak ada yang pulang ya, jangan pulang dong ya. Kita harus makan siang bersama-sama di sana. Ya. Dan ada yang tanya, bayarkah? Tidak, itu dari Romo, tidak usah bayar. Ya, Romo berikan kepada umat semua. Jadi tidak usah bayar itu, ya. Lalu, apalagi Ibu? Untuk diketahui, gereja itu di aula dan tidak ada AC. Kemudian dan pakai bangkunya bangku bakso. Ya, jadi misal dengan kata orang sana kan buyur-buyur. Ya, akan panas di sana. Ya, jadi tidak apa-apa toh, Tuhan Yesus mati dengan darah-darah ya, kita kan cuma keringat-keringat saja, tidak apa-apa lah. Ya, kan? Tapi gereja Cikarangnya bagus sekali, indah sekali. Coba nanti kita akan lihat bersama-sama juga. Kalau nanti jadi ya, rencananya akan ditahbiskan oleh Bapak Kardinal bulan September. Mereka sedang berjuang untuk itu. Dan setelah misa kita akan memberi kado buah untuk 2 Romo yang di sana. Romo Antoro, pastor paroki, dan Romo rekannya. Lalu kita juga akan berdonasi di sana sebanyak 30 juta rupiah untuk ya tambah-tambah mereka punya gereja itu supaya cepat jadi. Ya, itulah kira-kira perjalanan kita nanti pada siarah nanti. Nah, yang punya buku siarah itu tolong bawa ya, yang bawa pulang ke rumah. Bawa buku itu karena kita tetap pakai buku yang sama itu. Kemudian baju kaos juga akan diberikan kepada umat semua. Dan yang yang belum punya buku ada, nanti disiapkan bukunya. Nah, nanti setelah acara masing-masing bawa bukunya pulang saja. Tapi jaga baik-baik karena kita masih pakai selama 7-8 bulan lagi untuk ke depan. Itu saja, Ibu. Nanti sore. Oh ya, oke. Dan sore hari nanti jam 4:30 kita ada bagian memberi makan kepada saudara-saudari orang-orang pinggiran, kaum marginal di Kedoya Mensa. Kita tetap mengambil bagian di dalam karya sosial ini. Minggu kemarin tanggal 11 Mei kita sudah punya giliran. Kami juga sudah datang ke sana. Dan kali ini juga 18 Mei kita juga punya giliran. Nanti setelah itu ada giliran baru lagi di bulan Juni. Saya berpikir mengenai ini minggu lalu saya lihat sendiri makanan di sana. Saya pikir sebaiknya kalau ada umat yang mampu memberi prasmanan, sudah pernah terjadi. Prasmanan dari Ibu Elsie, keluarga Ibu Elsie dan pasukannya, dan keluarga Ibu Yayang dan pasukannya. Kalau memang mampu begitu, itu lebih bagus. Lebih bagus. Tetapi kalau tidak, kita tidak bisa seperti begitu, dianjurkan supaya kita transfer uang saja ke sana. Nanti mereka di sana masak dengan melibatkan kaum muda di sana, para suster dengan para sukarelawan di sana. Jadi mereka yang akan masak. Jadi sebenarnya tidak dianjurkan untuk kita beli makanan kotak lalu kirim.
Mereka lebih suka masak. Karena apa? Kalau kita beri makanan kotak, mereka akan bawa pulang. Saya bawa pulang untuk mungkin suaminya tidak datang, dia makan nasinya sedikit saja, dia akan bawa pulang setengah untuk suaminya atau untuk anaknya. Jadi lebih suka kalau mereka makan di situ bersama-sama secara prasmanan. Nah, jadi kalau tidak bisa kita melakukan itu, ya dan memang tidak semua bisa toh. Nah, kita kirim uang saja dengan nilainya untuk 200 kepala, 200 umat yang 200 orang pinggiran itu, saudara-saudara kita itu dikali 25.000. Jadi berarti kira-kira 5 juta. Nanti Ibu Eka memberi nomor rekening dari komunitas Santo Egidio dan transfer langsung ke sana. Kita sudah bicara dengan Daniel, dengan Pierre, mereka yang urus di sana. Jadi mereka juga lebih suka begitu. Dengan uang mereka akan masak sendiri. Itu saja pemberitahuan pada hari ini dan terima kasih atas kesabaran Ibu Bapak. Mari kita berdiri memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, para sahabat-sahabat Tuhan, selamat hari Minggu kepada kita semua. Hiduplah rukun, damai, penuh kasih sayang. Ingat itu warisan Tuhan Yesus, kasih sayang dalam rumah, cinta kasih dalam keluarga. Kita pulang dalam damai Tuhan sebab misa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup